Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jutaan mil ruang angkasa dilalui dalam sekejap. Wah, jadi ini adalah bagian dalam bahtera yang dalam, besar sekali. Itu bahkan berkali-kali lebih besar dari bahtera terbesar di keluarga kami. Berdiri di tengah lapisan pertama benteng kuno di dalam primordial mendalam ark, nomor 7 di bawah langit terus menoleh untuk melihat sekeliling. Mulutnya terbuka lebar, dan terus berteriak takjub. Ini hanyalah salah satu benteng kuno di dalam bahtera yang dalam. Di luar benteng kuno masih ada ruang yang sangat besar, bahkan lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan, kata Yunce misterius. Sebagai penguasa dari tabut yang mendalam, dia mengetahui situasi di dalam bahtera yang mendalam ini kapan saja. Bahtera besar telah terbangun dari keheningan saat kekuatan giok 9 matahari mengalir ke dalamnya, dan hukum dunianya juga mulai bekerja. Selain benteng kuno, tanah yang awalnya kering telah menjadi subur dengan berbagai jenis binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran, dan bahkan ada lebih banyak lagi bunga langka dan binatang aneh yang tumbuh di sana. Dengan bahtera yang sangat besar, sungguh mengejutkan bahwa saya bahkan tidak dapat merasakan getaran energi apapun, dan saya bahkan tidak dapat mendeteksi pergerakannya sama sekali. Nomor 1 di bawah langit terkagum-kagum, dunia ini begitu besar bahkan hal-hal aneh seperti harta karun ini benar-benar ada. Meskipun nomor 1 di bawah langit sangat terkesan dan terkejut, dia tidak bertanya pada Yunce dari mana asalnya, karena dia mengerti bahwa itu akan melanggar privasinya. Tapi Yunce berkata dengan sukarela, bahtera yang dalam ini seharusnya diturunkan dari era primordial, dan secara tidak sengaja aku peroleh. Ini bukanlah sebuah bahtera biasa. Ia memiliki dunianya sendiri, dan memiliki kesadaran spiritual yang unik. Sekarang ia telah mengidentifikasiku sebagai tuannya, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Tapi, aku masih berharap saudara di bawah langit akan merahasiakan ini untukku. Meski tidak mungkin diambil oleh orang lain, namun jika diincar oleh keserakahan, lalat yang datang dan mengganggu dari waktu ke waktu tetap saja sangat mengganggu. Haha, kakak Yun jangan khawatir. Kamu jujur padaku, bagaimana aku bisa menjadi pencuri, kata nomor 1 di bawah langit dengan sepenuh hati. Kakak, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk sampai ke benua langit yang mendalam? Xiao Yun bertanya dengan penuh semangat. Oh, kita sudah sampai, kata Yunce. Hah, kita sudah sampai. Mereka bertiga tercengang. Ya, kita sudah sampai pada nafas ketiga setelah kita memasuki bahtera yang dalam. Kita sudah lama berhenti, kata Yunce dengan tenang, tapi dia sebenarnya menikmati reaksi berlebihan mereka. Jadi, secepat ini, mulut Xiao Yun terbuka lebar, dan dia bahkan tergagap ketika berbicara. Ayah berkata bahwa benua langit yang mendalam berjarak jutaan mil jauhnya dari alam iblis ilusi. Bahkan untuk perjalanan dimensional, kecepatan ini terlalu berlebihan. Ayo keluar, kata Yunce. Dadanya bergerak naik turun sedikit, benua langit yang mendalam, negara angin biru. Aku akhirnya kembali, tidak peduli apapun yang terjadi, kalian semua harus aman dan sehat. Dia melepaskan keinginannya dan mengamati konsumsi energi dari bahtera yang dalam, dan dia sangat terkejut dengan hasilnya. Konsumsi bahtera yang dalam dari perjalanan instan melalui jutaan ruang angkasa kurang dari 1/5. Itu jauh lebih sedikit dari yang dia duga. Dengan konsumsi seperti ini, belum lagi kembali ke alam iblis ilusi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk bolak-balik lebih dari 10 kali. Itu jelas bukan karena primordial mendalam ark hanya mengkonsumsi sedikit, tapi itu karena energi giok 9 matahari terlalu besar. Kapasitasnya benar-benar melebihi pengetahuan Yunce. Bagaimanapun juga, itu adalah giok ilahi dari binatang ilahi gagak emas. Cahaya merah menyelimuti area tersebut, dan pemandangan di depan matanya berubah dengan cepat.
Angin sepoi-sepoi yang agak kering dan hangat bertiup, bercampur debu. Ada tanah luas dan pegunungan di sekitarnya, tetapi tumbuh-tumbuhan layu di mana-mana. Pepohonan yang sesekali terlihat semuanya patah dan tumbang di tanah. Udara dipenuhi dengan kesedihan dan kesunyian yang berat. Di sini, apakah kita sudah berada di benua langit yang mendalam? Nomor 7 di bawah langit melihat sekeliling, tapi tidak ada seorang pun di area itu, bahkan sepertinya tidak ada jejak binatang buas yang dalam. Sepertinya kita telah sampai di tempat yang sangat terpencil. Xiao Yun juga mengamati sekeliling. Kepadatan elemen sangat lemah, jadi tingkat energi dalam di sini seharusnya sangat rendah. Nomor 1 di bawah langit mengunci alisnya dan berkata, "Saudara Yun, apakah ini negara angin biru yang kamu bicarakan?" "Iya," alis Yun Ce sedikit berkerut. Dia melihat sekeliling, menoleh ke nomor 1 di bawah langit dan nomor 7 di bawah langit dan berkata, "Saya juga tidak yakin di mana letaknya di Blue Wind Nation. Tapi, kakak di bawah langit, kakak ketujuh, apakah kamu punya cara untuk menyembunyikan telinga dan sayap elfmu?" Meskipun benua langit yang mendalam memiliki catatan tentang klan elf, sepertinya mereka tidak muncul selama lebih dari ribuan tahun. Nomor 1 di bawah langit segera memahami Yun Ce, mengangguk dan berkata, "Tidak masalah." Dia mengedarkan energinya yang dalam, sayapnya yang transparan dan halus segera terlipat dan bersembunyi di balik pakaiannya. Telinganya yang lancip dan panjang diselimuti oleh cahaya hijau. Ketika cahaya hijau itu menghilang, telinganya menjadi seperti telinga manusia pada umumnya. Ini bukanlah transformasi sebenarnya, tapi itu adalah kedok di bawah energi yang dalam. Tanpa energi yang lebih tinggi darinya dan pemeriksaan dekat sambil memfokuskan pikiran, biasanya hal itu tidak akan diperhatikan. Nomor 7 di bawah langit juga menggunakan metode yang sama untuk menutupi sayap halus dan telinganya. "Kakak, ekspresimu tampak sangat serius. Apakah ada masalah?" Xiao Yun bertanya dengan sikap menyelidik. Baru-baru ini, hal yang paling dinantikan Yun Ce adalah kembali ke benua langit yang mendalam. Ketika mereka berada di dalam bahtera yang dalam, dia bisa merasakan emosi menarik yang datang dari Yun Ce dengan sangat jelas. Sekarang mereka berada di daratan benua langit yang mendalam, dia seharusnya sangat gembira hingga dia berseri-seri dengan gembira, tapi sekarang, alisnya terkunci rapat, dan tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Yun Ce melihat ke depan, alisnya bergerak dan berkata, "Tidak ada, aku hanya merasa ada sesuatu. Biarkan saya naik dan memastikan lokasi kita." Ketika dia selesai berbicara, Yun Ce melompat dengan kekuatan ke udara. Sebelum tubuhnya menyentuh lapisan awan, sebuah kota berskala besar muncul dalam pandangannya jauh di barat. Dia berhenti di udara, melihat sosok kota itu, dan sebuah nama muncul di benaknya. Itu, Kota Bulan Baru. Meskipun New Moon City bukanlah kota besar, kota ini adalah salah satu kota utama Blue Wind Nation. Terutama karena lokasinya tepat di tengah-tengah wilayah kekuasaan Blue Wind Nation, itu adalah pusat Blue Wind Nation. Arus pengunjung setiap hari sangat besar dan sangat ramai. Sekarang sudah pagi, ketika seharusnya ada banyak orang yang tinggal di kota Bulan Baru yang berangkat. Dari lokasi Yun Ce, entah itu di timur, barat, selatan, utara kota, seharusnya semuanya dipenuhi bayangan manusia. Tapi ketika meliriknya, dia tidak bisa melihat tanda-tanda siapapun di sana. Saat ini, pusat kota Blue Wind Nation memberi Yun Ce perasaan tak bernyawa, dan jika dilihat dari jauh, sepertinya kota itu tertutup kabut redup. Berdasarkan lokasi kota New Moon, Yun Ce tiba-tiba teringat di mana tempat di bawah kakinya berada. Awalnya ketika dia meninggalkan kota awan terapung menuju kota Bulan Baru sambil bercocok tanam dalam perjalanan, dia melewati tempat ini, dan bermalam di sini. Tapi dalam ingatannya, tempat ini seharusnya ditutupi dengan rumput hijau dan pepohonan, dipenuhi dengan kehidupan,
dan dihuni oleh banyak binatang buas tingkat rendah. Tapi sekarang, itu tidak digarap dan berantakan, seolah-olah dibakar dengan lautan api dan kemudian diinjak oleh ribuan tentara dan kuda. Apa yang telah terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi dengan kota bulan baru? Perasaan gelisah yang kuat muncul dari lubuk hati Yun Che. Dia mendarat dengan cepat, menurunkan alisnya dan berkata, "Ayo pergi. Mari kita bergegas ke kota bulan baru, situasi di sini sepertinya tidak beres." Ah, kota bulan baru. Xiao Yun baru saja hendak bertanya ketika nomor 7 di bawah langit menyeretnya dan berkata, "Jangan bertanya terlalu banyak sekarang, ayo cepat dulu." Mereka semua melihat ekspresi Yun Che yang tidak biasa. Bahkan ketika dia menghadapi kekuatan istana Duke Huai sendirian, dia bersemangat tinggi dan tertawa terbahak-bahak, tapi ekspresi Yun Che sekarang begitu gelap sehingga menakutkan. Begitu Yun Che selesai berbicara, dia bergegas menuju barat, dan mereka bertiga segera menyusul. Tanah di sini sepertinya mengalami kerusakan besar-besaran. Dan suasana di sini sepertinya sangat sunyi. Nomor 1 di bawah langit berkata dengan tenang, "Saudara Yun, apakah kota bulan baru yang kamu sebutkan sebelumnya adalah tempat kelahiranmu?" "Tidak." Yun Che mengunci alisnya erat-erat, dan kecepatan terbangnya semakin cepat. "Waktu yang kuhabiskan di kota New Moon tidak lama, tapi itulah tempat yang mengubah takdirku. Ini adalah salah satu kota paling ramai di Blue Wind Nation, selain kota kekaisaran. Namun kini perasaan yang diberikannya sudah tidak bernyawa. Tempat kita berada sekarang pastinya tidak seperti ini dulu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Yun Che menggertakkan giginya sedikit, dan berusaha untuk tidak membuat tebakan yang semakin menakutkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi dalam yang lemah dari beberapa mil jauhnya di depannya. Matanya berkedip, kecepatannya menurun, dan terbang menuju lokasi gelombang energi yang dalam. Beberapa batu raksasa setinggi manusia muncul di hadapannya. Di balik bebatuan yang hancur, terdapat 17 aura energi yang sangat besar dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Aura terkuat berada di alam mendalam roh tingkat ke-7, dan yang terlemah baru saja memasuki alam mendalam sejati. Mereka bersembunyi di balik batu raksasa dan berusaha sangat keras untuk menekan aura mereka, tapi bagaimana mereka bisa menyembunyikannya dari indera spiritual Yun Che? Yun Che melambat dan mendekati batu raksasa itu. Ketika dia berada sekitar 10 langkah jauhnya, seseorang dengan pakaian putih keabu-abuan tiba-tiba keluar dari balik batu raksasa. Energinya yang dalam meledak ke seluruh tubuhnya, dan menyerbu ke arah Yun Che yang memegang pedang panjang berkilauan sambil berteriak dengan nada penuh kebencian, "Anjing pengkhianat Divine Phoenix, temui kematianmu." Orang yang keluar lebih dulu adalah yang terkuat dari 17 orang ini. Tapi energinya yang dalam hanya berada di tingkat ke-7 dari alam mendalam roh, bagaimana dia bisa menjadi ancaman bagi Yun Che? Yun Che tidak bergerak, dan melambaikan tangannya pada orang yang menyerangnya, tapi pada saat itulah dia melihat wajah orang itu dengan jelas. Ekspresinya berubah, berusaha sangat keras untuk mengambil kembali energi dalam yang telah dia keluarkan, dan pada saat yang sama dia mengulurkan tangannya yang lain untuk memblokir nomor 1 di bawah langit yang menyerang mereka, "Jangan menyerang." Meskipun telapak tangan Yun Che hanya terayun dengan santai dan dia telah mengurangi lebih dari 90% energinya yang dalam sekarang sangat berlebihan. Serangan yang bahkan tidak layak untuk disebutkan kepadanya sama sekali bukan serangan yang dapat ditanggung oleh orang di sisi lain. Pedang panjang di tangannya langsung retak dan jatuh dari tangannya, dan seluruh tubuhnya terbalik dan menabrak batu besar di belakangnya. Wajahnya menjadi pucat, duduk di lantai tanpa bergerak, dan tubuhnya bergerak-gerak hebat karena rasa sakit, tapi tekad dan kebencian di matanya tidak berkurang sama sekali. Instruktur Sikong, orang-orang yang berada di balik batu raksasa menunggu kesempatan untuk menyerang semuanya panik,
berkumpul di samping orang tersebut, dan memeriksa lukanya dengan cemas. Yunce berjalan maju beberapa langkah, menatap orang yang tergeletak di tanah akibat serangannya, kakak senior, Sikong. Orang di depannya sangat berbeda dari ingatannya. Rambut panjangnya yang gagah telah hilang, digantikan dengan rambut pendek yang berserakan. Jubah yang dikenakannya sama sekali tidak mewah, tetapi sudah usang, rusak, dan terdapat noda darah tipis dan dalam di atasnya. Wajah dalam ingatannya cerah dan bersih seperti batu giok, tapi sekarang ditutupi dengan banyak bekas luka yang sulit dilihat, bahkan ada satu bekas luka yang hampir mengenai matanya. Ekspresi matanya telah banyak berubah, tidak ada kelembutan di dalamnya, tapi hanya tatapan ganas dari serigala yang putus asa. Tapi konturnya, jelas merupakan orang yang telah membantunya saat pertama kali memasuki istana mendalam Blue Wind, dan memberinya banyak bimbingan, Sikong Du. Ketika dia berteriak, kakak senior Sikong, orang itu juga menatapnya. Pada saat itu, tubuhnya membeku, dia tidak bisa memalingkan muka untuk waktu yang lama, dan pupil matanya bahkan membesar, Yunce. Nama Yunce membuat semua orang di sekitarnya memandang ke arah Yunce dengan wajah tertegun. Kakak senior Sikong baru saja memanggilnya, Yunce. Yang mana, Yunce yang mana? Dia sangat mirip dengan Yunce dalam lukisan di istana yang mendalam, tidak, mereka terlihat persis sama. Mustahil, Yunce sudah meninggal 3 tahun lalu, bagaimana mungkin dia? Lagi pula, dia memakai, sepertinya, bukan Phoenix. Seorang pria muda melihat pola gagak emas yang dijahit di dada Yunce dan bergumam. Yunce baru saja memasuki klan Kaisar Iblis, dan dia baru menikah belum genap sebulan, jadi sebagian besar pakaiannya dicetak dengan pola gagak emas dan api. Alasan mereka disergap oleh orang-orang ini adalah karena, dari jauh, mereka samar-samar melihat gagak emas dan api emas di pakaian Yunce, dan mengira itu adalah pola Phoenix dan api Phoenix. Yunce berjalan ke depan Sikong Du dengan cepat dan berkata dengan penuh semangat, kakak senior Sikong, ini aku. Kalian semua pasti mengira saya mati 3 tahun lalu, tapi saya hidup kembali. Saat itu di istana mendalam Blue Wind, kaulah yang membawaku ke paviliun senjata langit, dan melihatku mengambil pedang berat kaisar mendalamku. Kamu jugalah yang membawaku ke aula mendalam tertinggi dan istana dalam, saat itu, ketika aku ingin pergi ke klan surga terbakar, kamu jugalah yang mengarahkanku ke lokasinya. Kata-kata Yunce membuat ekspresi di mata Sikong Du sangat goyah. Dia tiba-tiba meraih lengan Yunce dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Yunce, itu benar-benar kamu tidak mati, aku tidak percaya kamu tidak mati. Ya, aku tidak mati. Yunce menganggukkan kepalanya dengan berat, kakak senior Sikong, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi dengan kota bulan baru? Bukankah Anda instruktur istana New Moon mendalam? Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Beritahu aku secepatnya. Kota bulan baru, sambil dengan lembut menggumamkan nama kota tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, nama yang seharusnya paling dikenalnya, suara Sikong Du malah dipenuhi dengan rasa duka dan kesedihan. Tidak ada lagi kota bulan baru dimanapun, kota bulan baru telah lama dihancurkan, seluruh negara angin biru juga akan segera dihancurkan. Nafas Yunce tiba-tiba menjadi sesak, dan dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia berlutut sambil memegangi bahu Sikong Du dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Selama aku pergi selama 3 tahun, apa sebenarnya yang terjadi di Blue Wind Nation? Itu adalah Kekaisaran Phoenix Suci. Pemuda yang berdiri di sebelah kanan Sikong Du menggertakkan giginya karena marah ketika dia berseru, 3 tahun yang lalu, Kekaisaran Phoenix Suci tiba-tiba membawa pasukan mereka ke perbatasan kita, dan berhasil menembus kota langit selatan dalam 1 malam, menaklukkan seluruh wilayah selatan. Wilayah langit dalam waktu kurang dari 2 minggu, mereka tidak menyatakan perang, tidak ada peringatan,
bahkan tidak ada penjelasan. Utusan manapun yang kami kirim akan segera dieksekusi. Selanjutnya, tentara Phoenix Suci menambah jumlah mereka tanpa henti, hingga mencapai jutaan. Mereka menyerbu negara angin biru seperti sekawanan anjing gila. Kota Bulan Baru telah jatuh ke dalam serangan mereka selama lebih dari 1 tahun lalu. Apa? Yunce dengan erat mengepalkan tangannya, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba menenangkan dirinya. Dia kemudian bertanya dengan suara berat, mengapa Divine Phoenix Empire tiba-tiba menyerang? 3 tahun lalu, itu pada dasarnya tepat ketika saya pergi. Keluarga Kekaisaran Divine Phoenix seharusnya tahu betul bahwa insiden di Primordial Mendalam Ark ada hubungannya dengan penyelamatan Putri Salju dari Sekte Divine Phoenix mereka. Putri Salju bukan hanya seorang putri dari Kekaisaran Phoenix Suci, dia juga merupakan eksistensi yang berdiri di atas segalanya, dan aku adalah Pangeran Permaisuri dari Negara Angin Biru. Hanya berdasarkan ini saja, bahkan jika mereka tidak berterima kasih kepada biruku, keluarga Kekaisaran Angin, tidak mengucapkan terima kasih atau membalas budi, apa dasar mereka menyerang? Si Kongdu tertawa sedih. Semua orang segera mengetahui setelah kejadianmu bahwa kamu, binasa, di Primordial Mendalam Ark untuk menyelamatkan Putri Salju dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Siapapun yang memiliki hati nurani sekecil apapun harus mengingat kebaikan yang telah Anda lakukan pada mereka. Tapi Kekaisaran Phoenix Suci, mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun kesopanan dasar manusia. Bersyukur, lelucon yang luar biasa. Mereka tidak hanya menginvasi wilayah Blue Wind Nation, mereka juga telah menghancurkan tanah dan kastil kami serta membantai penduduk kami. Mereka hanyalah sekelompok anjing gila, sekelompok setan. Mendengarkan kesengsaraan dan kemarahan yang dipicu oleh balas dendam dalam suara si Kongdu akan mengukirnya dalam hati seseorang, dan 16 pemuda di sekitarnya semuanya menunjukkan api kemarahan di mata mereka saat mereka mengertakkan gigi. Yunce tetap tenang dan berkata dengan suara dingin, perang di benua langit yang mendalam, selalu dilancarkan tanpa merugikan warga biasa. Inilah dasar kemanusiaan. Jika tidak ada yang lain, Kekaisaran Phoenix Suci adalah negara terbesar di benua langit yang mendalam, dan mereka mewarisi kekuatan burung Phoenix. Mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Si Kongdu terdengar seperti sedang melolong, dan dia dengan gemetar menunjuk ke depannya. Yunce, lihatlah, lihat sendiri. Tempat ini, dulunya berisi hutan bulan baru dan istana mendalam bulan baru sepanjang 100 km, dan kami biasa menilai tingkat kemahiran orang-orang di sini. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa di sini. Untuk menerobos garis pertahanan kita lebih cepat, mereka menggunakan api Phoenix untuk membakar seluruh 100 km hutan bulan baru, tidak meninggalkan apapun. Juga kota bulan baru kita, si Kongdu menunjuk ke barat, sambil matanya berkaca-kaca, mereka mendobrak gerbang kota dan masuk ke dalam kota, untuk merebut kota bulan baru dengan cepat, mereka bahkan bertindak sejauh itu. Membakar kota, membakar, dan itu adalah api Phoenix Divine Phoenix Empire mereka. 40% kota bulan baru terbakar menjadi abu, 40%. Setidaknya ada 1 juta penduduk kota bulan baru yang mati karena api Phoenix mereka. Ada lebih banyak lagi warga yang mati karena pedang mereka, siapapun yang melawan akan dibunuh, siapapun yang tidak mau menyerah akan dibunuh, siapapun yang memiliki energi besar akan terbunuh. Hanya dalam 3 tahun, beberapa puluh juta orang dari Blue Wind Nation kita telah dibunuh oleh anjing-anjing Divine Phoenix itu, beberapa puluh juta. Kesedihan dalam suara si Kongdu semakin besar, dan setiap kata mengandung kebencian yang cukup untuk menembus jiwa seseorang. Dengan kesengsaraan dan lolongannya, air mata mulai mengalir di pipi 16 pemuda di sekitarnya sejak lama. Seorang pemuda di sebelah kirinya perlahan berkata, kami, semua adalah murid istana mendalam bulan baru, tapi sekarang, kota bulan baru telah dihancurkan,
dan istana mendalam bulan baru juga hilang. Ayah instruktur Sikong, untuk mengulur waktu bagi kami untuk melarikan diri, instruktur Sikong Han secara pribadi, saat ini, kami bahkan belum dapat menemukan jenazahnya. Tak satu pun dari kami memiliki keluarga, atau bahkan saudara lagi, satu-satunya tujuan hidup kami adalah mengikuti instruktur Sikong, dan membunuh semua anjing Divine Phoenix. Pemuda yang angkat bicara sepertinya baru berusia 17 atau 18 tahun, tapi ada kemauan keras dan kebencian di matanya yang sepertinya tidak sesuai dengan usianya. Tentara Phoenix ilahi terlalu kuat, dan kultivasi kita terlalu lemah. Tidak ada cara bagi kita untuk melawan mereka secara langsung. Kami hanya bisa berkeliaran di kota New Moon dan menyergap tentara Divine Phoenix yang kebetulan sendirian. Membunuh satu pun tidak masalah, tapi kami ingin membunuh mereka sebanyak mungkin. Ada jarak yang cukup jauh di antara kami, dan samar-samar kami melihat seekor emas, lambang api padamu, jadi kami pikir kamu berasal dari tentara Phoenix ilahi dan menyerangmu. Yun Ce perlahan melepaskan Sikong Du dan merasakan pandangannya menjadi kabur. Dia melihat orang-orang di sekitar Sikong Du, yang tertua di antara mereka mungkin berusia tidak lebih dari 20 tahun, dan yang termuda berusia sekitar 16 tahun. Pakaian mereka compang camping dan tidak bisa diperbaiki lagi, dipenuhi noda darah, dan bahkan ada lebih banyak luka daripada noda darah di tubuh mereka. Bahkan satu orang mengalami luka hingga sepertiga tubuhnya ditutupi perban berlumuran darah. Selama berada di alam iblis ilusi, meskipun dia ingin kembali ke rumah sesegera mungkin, di alam bawah sadarnya, dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan orang-orang yang dia sayangi. Itu karena keluarga kerajaan akan melindungi mereka di Blue Wind Nation, dan bahkan jika sebuah insiden benar-benar terjadi, dia juga merupakan murid dari Frozen Cloud Asgard, jadi Frozen Cloud Asgard pasti akan membela mereka. Xia Tiyue tidak akan mengabaikan hubungan yang mereka miliki satu sama lain. Sekte Divine Phoenix yang membencinya seharusnya hanya merasa bersyukur setelah dia menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan Putri Salju, tanpa ingin membalas dendam. Adapun Ye Xinghan, yang telah membuatnya sangat marah. Ye Xinghan ingin dia mati lebih dari apapun. Ye Xinghan tidak punya alasan untuk melampiaskan kemarahannya pada orang lain setelah Yun Ce seharusnya meninggal. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa ketika dia kembali ke Blue Wind Nation, dipenuhi dengan kegembiraan setelah memikirkannya begitu lama, apa yang dia saksikan seperti sebuah bencana besar. Kota yang terbakar, kehancuran, pembantaian, beberapa puluh juta warga Blue Wind kehilangan nyawa. Setiap kata, setiap angka, seolah-olah telah direndam dalam genangan darah neraka, menggeliat-geliat dengan warna merah cerah. Kenapa Kekaisaran Phoenix Suci melakukan ini? Ini seharusnya tidak terjadi. Jantungnya berdebar kencang. Bahkan ketika dia dipaksa mengalami kesulitan di Golden Crow Lightning Flame Valley oleh Duke Ming, emosinya tidak semrawut ini. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata dengan suara setenang mungkin, "Kakak senior Sikong, bagaimana situasi saat ini di Blue Wind Nation? Apakah kota Kekaisaran Blue Wind baik-baik saja?" Sikong Du terbatuk keras, lalu berkata dengan suara sedih, "Invasi dari anjing-anjing Divine Phoenix yang gila itu begitu menakutkan sehingga mereka menggunakan kekuatan militer yang begitu besar, dan akan melakukan taktik apapun untuk menaklukkan Blue Wind Nation kita dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jika bukan karena permaisuri kita, yang begitu bijaksana dalam menilai, menempatkan 7 garis pertahanan yang cerdik untuk memungkinkan kita bertahan melawan keunggulan jumlah mereka dengan kekuatan yang beberapa kali lebih kecil, Blue Wind Nation mungkin sudah hilang." "Permaisuri, apa maksudmu dengan permaisuri?" Yun Ce tiba-tiba terguncang hingga ke bagian paling dalam, dan pupil matanya melebar seketika. Dia meraih kerah baju Sikong Du dan menggeram, "Di mana ayahku, Kaisar, mengapa permaisuri?"
Mendiang Kaisar, Si Kongdu tertawa getir. Mendiang Kaisar dibunuh, hanya 2 bulan setelah anjing-anjing Divine Phoenix menyerbu. Tangan Yunce dengan lesu melepaskan Si Kongdu, dan matanya menjadi kosong saat tubuhnya bergetar dan dia terjatuh ke belakang. Kakak laki-laki, Kakak Yun, Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit buru-buru bergegas untuk mendukungnya. Mereka jelas merasakan betapa sedingin es seluruh tubuh Yunce. Mereka hanya tahu sedikit tentang benua langit yang mendalam, dan tentu saja mereka tidak punya perasaan apapun terhadapnya, tapi deskripsi Si Kongdu saja sudah cukup untuk membuat mereka sangat terkejut. Dan, bagi mereka, Yunce selalu menjadi yang paling dapat diandalkan, hingga terlihat mampu mencapai hal yang mustahil. Bahkan jika langit runtuh, ekspresinya tidak akan berubah, jelas sekali bahwa hal-hal ini sangat mempengaruhi dirinya. Saya baik-baik saja. Yunce dengan lembut melepaskan dirinya dari Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit, memiringkan kepalanya ke belakang, dan mengambil napas dalam-dalam. Namun, tinjunya yang terkepal erat terus bergetar tak terkendali, tanpa henti. Permaisuri Chang Yue sungguh luar biasa. Pemuda di sebelah kanan Si Kongdu mau tak mau angkat bicara dengan penuh rasa hormat di matanya, ketika mendiang Kaisar dibunuh. Tak satu pun pangeran sampah yang ingin menjadi penguasa kerajaan yang sedang sekarat. Mereka semua juga takut dibunuh, sehingga tidak ada satu pun yang berani mewarisi tahta. Permaisuri Chang Yue lah yang mengambil alih tanggung jawab berat ini. Pada awalnya, kami berpikir bahwa Blue Wind Nation akan binasa lebih cepat jika seorang putri menjadi penguasa kami. Tapi, Permaisuri Chang Yue bahkan lebih menakjubkan dari kaisar sebelumnya. Meskipun dia tetap berada di istana kekaisaran, dia mengenal Blue Wind Nation dengan sangat baik, selalu mampu memanfaatkan bentuk tanah untuk keuntungannya dan menyelesaikan garis pertahanan paling sempurna. Dan dia tidak ragu-ragu seperti kebanyakan wanita. Dia akan dengan tegas menyerah dan berkonsentrasi pada pertahanan, terutama pertempuran di pegunungan 10.000 binatang. Permaisuri Chang Yue telah menyiapkan sejumlah besar dupa penarik binatang. Dan dia berhasil menyebabkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang, serang anjing-anjing Divine Phoenix itu. Mereka terjebak di belakang garis pertahanan itu selama beberapa bulan. Yuir, Yunce dengan lembut bergumam pelan saat pandangannya berkabut. Sebelum dia bertemu Chang Yue, dia telah mengunjungi banyak istana dan kota besar. Dia secara pribadi telah mengunjungi sebagian besar wilayah Blue Wind Nation sebelum dia bertemu dengannya di kota New Moon. Jadi wajar saja jika dia memahami letak tanah tersebut dan bagaimana menggunakannya untuk keuntungannya dengan baik. Adapun pegunungan 10.000 binatang, disitulah mereka menghadapi kesengsaraan pertama bersama-sama, itu juga tempat mereka mengaku satu sama lain. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sana, dan mereka juga bertemu dengan kelompok bandit yang sangat kejam, dan kelompok bandit itu hanya bisa memasuki bagian tengah pegunungan 10.000 binatang karena bantuan binatang unik yang menarik dupa. Dia pasti mendapatkan inspirasinya dari sana dan memikirkannya lagi. Hanya saja, Yuerku, kamu sebenarnya menggunakan tubuhmu yang lemah dan halus untuk memikul beban pertahanan melawan invasi kejam Kekaisaran Phoenix Suci. Kamu telah memikul beban seluruh Blue Wind Nation sendirian selama 3 tahun penuh. 3 tahun ini, seberapa banyak kepahitan yang kamu tanggung, seberapa banyak kelelahan yang kamu alami, seberapa banyak hatimu hancur, berapa banyak air mata yang kamu tangisi. Yunce merasa hatinya seperti tertusuk pedang. Kemudian, dia dengan paksa menutup matanya dan bertanya dengan suara rendah, "Ayahku, bagaimana dia dibunuh, bagaimana dengan Heavenly Sword Villa? Dengan Kekaisaran Phoenix Suci yang menyerang kami seperti ini. Sesuai dengan sumpah mereka kepada para leluhur, bahkan jika Villa Pedang Surgawi tidak menggunakan semua sumber dayanya untuk membantu kami, setidaknya mereka seharusnya melindungi kehidupan ayahku. Bagaimanapun, mereka memiliki wilayah pedang surgawi yang perkasa yang mendukung mereka.
Jika mereka ada di sisinya, pembunuh dari Divine Phoenix Empire seharusnya tidak bisa merampas nyawa ayahku. Villa Pedang Surgawi. Si Kong Du mendengus jijik sambil tersenyum tipis. Itu dulunya adalah tempat yang sangat aku kagumi, tapi kali ini, dengan invasi Divine Phoenix, saat mereka menginjak-injak tanah kita dan melakukan kejahatan yang tak terkatakan terhadap surga dan kemanusiaan. Saat negara akan segera dihancurkan, bukan saja Heavenly Sword Villa tidak mengambil alih kepemimpinan di Blue Wind Nation untuk melawan mereka, mereka juga mengurung diri di villa mereka dan mengabaikan semua yang terjadi. Dikabarkan bahwa keluarga kekaisaran telah meminta bala bantuan dari Heavenly Sword Villa sebanyak 9 kali, tapi Heavenly Sword Villa mengabaikannya setiap saat, bahkan hingga hari ini. Memang benar, Heavenly Sword Villa memang memiliki kekuatan dan ketenaran. Anjing-anjing Divine Phoenix yang fanatik itu belum pernah mendekati pegunungan pedang surgawi. Tapi apakah mereka lupa bahwa mereka juga anggota Blue Wind Nation, dan bumi di bawah kaki mereka adalah milik Blue Wind Nation, dan bahkan darah di tubuh mereka adalah milik Blue Wind Nation. Eksistensi paling kuat di Blue Wind Nation, kehadiran yang hanya bisa dikagumi semua orang, mereka ternyata adalah sekelompok pengecut yang takut mati, orang lemah yang melanggar sumpahnya. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan kita. Yun Ce menggertakkan giginya hingga hampir mematahkan semuanya. Kerajaan juga meminta bantuan dari 5 negara lainnya, tapi tidak satu pun dari mereka yang menanggapi. Kami kemudian mengetahui bahwa, sebelum anjing-anjing Divine Phoenix menyerbu Blue Wind Nation, mereka menandatangani perjanjian perdamaian jangka panjang dengan 5 negara lainnya. Seorang pemuda dengan luka serius di lengan kanannya mengertakkan gigi saat dia meludah. Saat ini, kota kekaisaran Blue Wind juga hampir runtuh. Saya hanya berharap Permaisuri Chang Yue dapat melarikan diri dengan selamat. Apa katamu? Dalam sekejap, Yun Ce langsung bergegas ke depan orang itu. Kota kekaisaran Blue Wind akan runtuh. Ekspresi Yun Ce saat ini sangat menakutkan, dan dikombinasikan dengan hilangnya kendali diri, itu sangat menakutkan pemuda di depannya sehingga dia buru-buru mundur tanpa berani mengambil nafas. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi panik, kami mendapat beritanya pagi ini, baru kemarin, sekitar waktu ini, 700.000 pasukan dari tentara Phoenix Ilahi telah mendekati kota kekaisaran, dan tentara Phoenix Ilahi di wilayah lain juga semuanya berkumpul ke arah kota kekaisaran dengan kecepatan penuh, sudah 1 hari penuh, jadi sepertinya kota kekaisaran sudah. Seolah-olah ada sesuatu yang meledak di dalam otak Yun Ce. Dia mengatupkan giginya sekuat yang dia bisa, dia harus tenang, menenangkan diri, tenang, dia benar-benar harus tenang. Yun Ce meraih mutiara racun langit, mengeluarkan selusin pil obat berwarna hijau muda, dan meletakkannya di tangan Si Kong Du. Kakak senior Si Kong, obat ini, suruh semua orang meminumnya. Itu dapat dengan cepat menyembuhkan luka-lukamu, serta meningkatkan energimu yang paling dalam setidaknya dalam tingkat yang luar biasa. Obat hijaunya memang kecil, tapi dari aromanya saja, Si Kong Du dan yang lainnya tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan, seolah jiwa mereka langsung dibersihkan. Bahkan hambatan dalam budidaya yang belum mampu mereka atasi tampaknya menunjukkan bukti pelonggaran. Seandainya saja aromanya memiliki efek seperti itu, mereka langsung percaya, dengan kaget dan kagum, bahwa khasiat menakjubkan dari obat ini pasti melampaui apapun obat yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga melampaui pengetahuan mereka tentang apa yang bisa dilakukan oleh obat. Si Kong Du meminum obatnya dengan sedikit linglung dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia menemukan bahwa Yun Ce telah menghilang di hadapannya. Tidak hanya itu, tapi yang ada hanya hembusan angin kencang, berangkat dengan kecepatan tinggi. Kakak laki-laki, ayo pergi. Nomor 1 di bawah langit secara bersamaan meraih Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit,
dan energinya yang dalam melonjak ke seluruh tubuhnya saat ia mengejar Yunce. Dalam sekejap, Yunce telah berlari sejauh 5 kilometer. Ketika dia melambat, memanggil tabut mendalam primordial, dan membawa nomor 1 di bawah langit dan yang lainnya ke dalam bahtera bersamanya, dia kemudian menghitung perkiraan jarak dan arah ke kota Kekaisaran Bluewind. Setelah beberapa distorsi ruang yang hebat, primordial mendalam ark merobek dinding dimensi dan menghilang ke dalam ruang hampa.